Langkah pertama, kita buat sirup gulanya terlebih dahulu. Masukkan 80 gram gula merah ke dalam pan. Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Supaya lebih wangi, kita tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disimpulkan. Lalu tambahkan juga air sebanyak 60 ml. Kemudian kita aduk-aduk sampai gulanya larut. Sambil kita masak dengan menggunakan api sedang, gulanya ini kita aduk-aduk terus ya, supaya cepat larut dan tidak gosong. Nah, setelah gulanya larut dan mendidih seperti ini, kita tunggu sebentar ya, supaya sirup gulanya nanti bisa mengental. Nah, ini sudah cukup. Jika sudah seperti ini, bisa dimatikan apinya kemudian angkat dan kita saring supaya kotorannya tidak ikut masuk ya. Oh ya, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Nah, setelah selesai, kita sisihkan sirup gulanya terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, kita siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung tapioka. Masukkan juga 100 gram tepung terigu. Setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, lanjut kita tuang 250 ml air panas. Ini kita tuang secara bertahap ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan membentuk adonan. Lanjut kita tuang lagi airnya, dan aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini sudah cukup. Lanjut kemudian kita uleni menggunakan tangan, dan pastikan tangan kita sudah dicuci bersih ya. Oh ya, saat mengaduknya ini harus ekstra hati-hati ya, karena adonannya ini masih panas banget. Kita uleni pelan-pelan aja ya, sembari menunggu adonannya ini agak dingin. Nah, setelah membentuk adonan, lanjut kita bagi menjadi 3 bagian sama rata, dan masing-masing adonan kita beri pewarna makanan secukupnya. Untuk warnanya ini akan saya beri warna hijau, merah, dan putih ya. Jika kalian menginginkan warna yang lain juga bisa banget, yang penting disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Lanjut kita ambil satu bagian adonan, kemudian ini akan saya beri pewarna makanan warna hijau. Kita beri secukupnya aja ya, kemudian kita uleni sampai tercampur rata. Oh ya, jika dirasa adonan yang kalian bikin terlalu lembek, kalian bisa menambahkannya dengan tepung tapioka ya. Nah, setelah semua adonannya ini sudah diberi warna, lanjut kemudian siap kita bentuk. Ambil secukupnya adonan, kemudian kita bentuk dengan cara digelintir seperti ini ya, dan ini kita lakukan hingga selesai. Untuk ukuran besar kecilnya ini disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Dan jangan lupa, taburi wadahnya ini dengan tepung tapioka ya, supaya tidak lengket dan tidak saling menempel. Setelah selesai lanjut kemudian kita rebus. Nah, sebelumnya saya sudah didihkan air secukupnya ya. Setelah mendidih, kita masukkan adonan cenilnya satu persatu. Ini nanti langsung saja kita rebus semuanya ya.
Nah, setelah semua adonan cenilnya ini masuk, kita aduk-aduk, supaya cenilnya ini tidak menempel di bagian dasar pancinya ya, dan kita biarkan sampai cenilnya ini mengapung semua. Apabila cenilnya ini sudah mengapung semua, jangan langsung diangkat, kita biarkan sampai airnya mendidih dan tunggu selama 5-7 menit supaya cenilnya ini benar-benar matang dan tidak bau tepung ya. Nah, setelah mendidih dan menunggu selama 7 menit, cenilnya ini sudah matang dan tidak bau tepung ya. Lanjut bisa kita angkat dan tiriskan. Resep cenil tapioka ini dijamin tidak alot sama sekali ya. Teksturnya empuk dan kenyal-kenyal, dan juga tidak mudah basi. Di samping cara membuatnya yang super mudah banget, jajanan tradisional ini sudah sangat jarang banget kita temui. Jadi kalian bisa membuatnya sendiri ya. Setelah cenilnya ini dingin, lanjut kita baluri dengan kelapa parut yang agak muda. Kita baluri secukupnya aja ya. Untuk kelapa parutnya ini bisa dikukus terlebih dahulu, supaya bisa tahan lama dan tidak mudah basi. Resep cenil tepung tapioka ini bisa tahan sehari semalam di suhu ruang ya, bahkan bisa lebih. Jika kalian takut cenilnya ini basi, kalian bisa menyimpannya ke dalam kulkas, dan sebelum dikonsumsi bisa dikukus terlebih dahulu selama 10 menit, dan alasi bagian bawahnya dengan daun pisang supaya tidak lengket. Lanjut kita beri sirup gulanya secukupnya. Nah, sirup gulanya cukup dikucurkan aja seperti ini ya. Untuk rasanya ini sudah pasti enak banget, manis, gurih, dan cocok juga buat hidangan saat acara keluarga. Teksturnya juga sangat kenyal sekali dan tidak alot. Oke, cukup sampai di sini video saya kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Punya beras ketan? Coba diolah jadi kue seperti ini. Dijamin rasanya enak banget dan pastinya hemat gas. Langkah pertama, di sini saya sudah siapkan 130 gram kacang tolo yang sudah direndam selama 6 jam atau sampai mengembang. Kemudian ini kita rebus ke dalam air mendidih. Kita rebus selama 15-20 menit ya, atau sampai empuk. Nah, setelah 20 menit, kacang tolonya ini sudah empuk ya. Apabila sudah empuk, bisa dimatikan apinya kemudian angkat dan tiriskan. Langkah selanjutnya, saya sudah siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih dan direndam selama 5 jam. Kemudian kita rebus 500 ml air. Kita rebus airnya sampai mendidih ya. Setelah mendidih, lanjut kita masukkan semua beras ketannya. Dan ini kita masak sampai airnya menyusut dengan menggunakan api sedang. Lanjut kemudian kita aduk-aduk terus, sampai airnya meresap ke dalam beras ketannya ya. Nah, setelah airnya menyusut seperti ini, bisa dimatikan apinya kemudian kita angkat. Lanjut kita masukkan setengah sendok teh garam. 3 sendok makan penuh gula pasir. Dan 200 gram kelapa parut yang agak muda, supaya rasa kuenya nanti lebih enak dan gurih ya. Lanjut kemudian kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, lanjut kita masukkan semua kacang tolonya yang sudah direbus tadi. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Oh ya, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya.
untuk yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Nah, apabila semua bahan sudah tercampur dengan rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan beberapa lembar daun pisang yang sudah dilayukan. Bisa dijemur di bawah sinar matahari, atau bisa juga dilayukan di atas kompor ya. Lanjut kita ambil satu lembar daun pisang, kemudian kita isi dengan adonan secukupnya. Ini saya isi sebanyak 2 sendok makan ya. Untuk ukuran besar kecilnya disesuaikan aja dengan selera. Kemudian kita gulung seperti ini, dan kedua ujungnya ini kita lipat ke belakang ya. Sangat simpel sekali bukan? Dan hasilnya seperti ini, lanjut kita lakukan lagi sampai mendapatkan 2 pasang ya. Nah, setelah mendapatkan 2 pasang, ini kita jadikan satu. Kita tumpuk saling berhadapan seperti ini, kemudian kita ikat dengan menggunakan tali rafia yang sudah dibelah kecil-kecil, dan panjangnya sekitar 1 cm ya. Kita lilitkan tali rafianya seperti ini, dan caranya bisa dilihat di video ya. Kemudian di bagian ujungnya ini kita ikat supaya tidak lepas ya. Kemudian sisa talinya ini kita gunting supaya lebih rapi. Dan hasilnya seperti ini kita lakukan hingga selesai. Nah, dari satu resep ini saya mendapatkan 20 pieces kue lepet bungkus daun pisang. Lanjut kemudian kita kukus. Pastikan kukusannya ini sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Kita susun kue lepetnya satu persatu ke dalam kukusan. Kemudian kita tutup dan kukus selama 25 menit dengan menggunakan api sedang. Nah, setelah 25 menit, bisa dimatikan apinya, kemudian kita angkat dan dinginkan. Nah, ini dia hasilnya, kue lepet bungkus daun pisang yang super cepat, mudah, dan hemat gas pastinya. Lanjut kita buka talinya, hati-hati karena ini masih panas ya. Kue lepet ketan kacang tolo ini biasa disajikan saat ada acara tertentu dalam adat Jawa. Kue tradisional ini sudah jarang banget kita temui ya. Dan jika kalian lagi kangen dengan kue yang satu ini,
kalian juga bisa membuatnya sewaktu-waktu tanpa harus menunggu hari-hari tertentu. Untuk rasanya ini enak banget, manis, dan gurih sekali. Selain dicampur dengan kacang tolo, kue lepet ketan ini juga bisa dikombinasikan dengan jagung manis ya. Karena ini masih panas, jadi tekstur kuenya ini masih kurang kokoh ya. Meskipun dengan cara dikukus, rasa kuenya ini gak kalah enaknya dengan cara yang direbus. Oke, cukup sampai di sini video saya kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.